Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku, berjumpa lagi di konten Semangat Puasa episode keempat. Baik, pada kali ini Pak Ahmadi ingin menyampaikan beberapa hal tentang pelajaran dan hikmah yang ingin Allah ajarkan kepada kita selama menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki banyak tujuan, banyak pelajaran. Nah, di sini coba kita bahas satu persatu apa saja yang menjadi hikmah dan pelajaran dari melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah kesabaran. Allah mengajarkan kita tentang kesabaran, bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya saat itu pun. Ketika kita lapar, ketika kita haus, kita harus bersabar, kita menunggu waktu di mana Allah sudah memperbolehkan kita untuk berbuka puasa. Begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menginginkan sesuatu dan kita minta kepada Allah, maka Allah minta kita bersabar sampai nanti Allah memberikan di waktu dan di saat yang tepat. Bagi orang yang berpuasa, nikmat ketika berbuka puasa itu tidak bisa dihitung dengan kebahagiaan dunia. Kalau kita umpamakan ya, karena yang namanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu sangatlah berat. Maka ketika Allah memberikan waktu berbuka untuk kita, itu adalah sesuatu berkah, sesuatu rezeki yang sangat berharga. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat. Dan tentunya sekali lagi itu semua dengan kesabaran. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Berpuasa ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai makanan. Anak-anakku, betapa sering kita melihat banyak orang yang membuang-buang makanan atau minuman. Ya. Karena apa? Karena mereka beli hanya keinginan. Contoh, Pak Ahmadi berikan contoh. Ketika kita haus, kita ingin minum sesuatu. Betapa sesungguhnya cukup kita minum air putih. Ya. Tidak perlu kita itu beli minuman yang rasanya beraneka macam. Karena apa? Karena minum itu suatu kebutuhan. Jadi kita minum air putih, haus kita hilang, kebutuhan kita akan air minum sudah tercukupi. Berbeda dengan keinginan, kalau kita lihat ada minuman yang warnanya merah, putih, kuning, hijau, biru, dan segala macam. Kadangkala kita beli karena kita minum itu karena kita ingin. Karena warnanya, karena baunya, atau karena mereknya, atau bisa jadi juga karena teman-teman kita yang lain membeli itu, jadi kita hanya kepingin, hanya ingin saja, tapi kita tidak butuh. Bahkan kadang ketika kita beli, kita coba minum, rasanya kok aneh ya, akhirnya dibuang, mubazir. Padahal lebih aman tadi ketika apa? Kita minum air putih. Dan bahkan itu lebih sehat. Makanan itu hanya terasa ketika masuk di mulut kita. Contoh, ketika kita makan sesuatu yang manis, ketika kita makan sesuatu yang pahit,
itu hanya terjadi di lidah saja. Namun ketika makanan yang terasa pahit atau terasa manis itu sudah masuk ke perut, sudah tidak ada bedanya lagi. Maka puasa di sini mengajarkan kita untuk menghargai makanan. Betapa kadang-kadang banyak saudara-saudara kita yang bahkan tidak bisa membayangkan, aduh nanti sore makan apa ya? Atau ketika bulan puasa seperti ini, ya Allah nanti berbuka puasa dengan apa ya? Semoga nanti ada air putih. Kita yang kadang memiliki rezeki berlebih, kadang kita terlalu memilih-milih makanan. Aku maunya ini, maunya ini, maunya ini. Tapi ketika makanan itu ada di meja kita ketika waktu berbuka puasa, kadang kita hanya makan sedikit terus setelah itu udah enggak enak, aku enggak mau. Menghargai makanan. Nah. Yang ketiga, puasa ini sesungguhnya memang diciptakan Allah selain sebagai ibadah juga beralasan untuk kesehatan. Seperti yang sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan, para dokter, manusia yang berpuasa itu secara umum lebih sehat. Bagaimana mungkin makannya saja siang hari tidak makan, tidak minum kok lebih sehat? Ya, karena seperti ini. Penyakit mayoritas datang berasal dari perut atau dari sistem pencernaan. Karena apa? Karena sistem pencernaan kita itu jarang beristirahat. Atau bahkan kadang makanan dan minuman yang masuk melalui saluran pencernaan kita itu kadang itulah makanan dan minuman yang merusak dari dalam. Nah, dengan puasa, organ pencernaan dari mulut, dari kerongkongan, lambung, usus, dan selanjutnya itu beristirahat minimal dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan selama kita berpuasa, organ pencernaan kita beristirahat. Kita umpamakan, kalau kita ini bekerja terus tanpa istirahat pasti capek. Pasti di satu saat kita butuh ngantuk. Tapi ketika ngantuk, kita sudah mulai terlelap, kita dibangunkan untuk melakukan pekerjaan. Dan lama-lama pasti kita akan sakit, tubuh kita akan kecapean dan kita tidak kuat. Organ pencernaan kita, ketika dia ingin istirahat, aku capek, aku mau istirahat, ada makanan masuk. Mau tidak mau harus diproses, kerja lagi. Aku mau istirahat, ada minuman masuk. Itu bahkan kadang ada pula manusia yang makan dan minumannya itu yang kurang layak. Dalam hal ini yang tidak seharusnya dikonsumsi. Contoh, minuman yang mengandung alkohol. Itu ketika masuk dia merusak. Sudah organ pencernaannya jarang istirahat, ketika masuk malah sesuatu yang itu merusak. Terus makanan yang terlalu pedas, ya. Makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu asin, itu di dalam ini organ pencernaan bisa rusak. Jadi sekali lagi dari sisi kesehatan, berpuasa ini memberikan kesempatan kepada organ pencernaan kita untuk beristirahat. Dan ketika ada yang rusak di organ pencernaan kita, ketika waktu istirahat tidak memproses makanan tadi, digunakan oleh tubuh untuk memperbaiki bagian-bagian dari saluran pencernaan kita yang rusak. Baik, Pak Ahmadi ringkas apa yang Pak Ahmadi sampaikan tadi. Hikmah dan pelajaran yang kita dapat dari Allah ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, di antaranya yang pertama tentang kesabaran. Betapa semuanya itu
ketika kita menunggu, ketika kita melakukan dengan sabar, maka ketika hasil yang kita inginkan itu tercapai, nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata, tidak bisa dinilai dengan uang. Yang kedua, pelajaran dan hikmah yang kita dapat dari berpuasa adalah menghargai makanan. Betapa makanan dan minuman yang terkadang tidak kita sukai itu justru menjadi impian dari orang-orang lain yang tidak seberuntung kita. Jadi kita mensyukuri apa yang Allah rizkikan kepada kita. Kita terima itu, kemudian kita syukuri, kita manfaatkan dengan baik. Yang ketiga, betapa dengan puasa itu kesehatan kita lebih terjaga. Ada waktu istirahat bagi sistem pencernaan kita. Dan juga dengan puasa ini Allah bertujuan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut. Takut kepada apa? Takut untuk melanggar larangan Allah. Maka seperti biasa di akhir video ini, semua yang Pak Ahmadi sampaikan ini menjadi pengingat untuk Pak Ahmadi sebagai pribadi dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02. Akhirul kalam, Pak Ahmadi berterima kasih pada anak-anak yang sudah menyimak video sampai ke hari yang keempat ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Pak Ahmadi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.